Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Riani, NIM 207200063. Saya dari kelas 4A Tadris Biologi. Dosen pengampu Bapak Wahilman Syahmi, SPD MPD. Baiklah, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan materi tentang mikrosporangium dan makrosporangium. Mikrosporangium. Nah, dapat dilihat seperti penjelasan di samping. Mikrosporangium adalah sporangium yang menghasilkan spora yang pengembangan gametofit jantan. Mikrosporangium terkenal di spikemosis dan sebagian kecil dari pakis. Mikrosporangium ini adalah struktur di organ reproduksi jantan di mana pengembangan serbuk sari berlangsung. Nah, kemudian terdapat juga struktur mikrosporangium. Mikrosporangium tampaknya memiliki garis melingkar ketika dilihat secara melintang, dikelilingi oleh 4 lapisan. 4 lapisan tersebut yaitu yang pertama kulit ari, yang kedua endotelium, yang ketiga lapisan tengah, dan yang terakhir yaitu tapetum. Kemudian penjelasan makrosporangium. Seperti penjelasan di samping, dapat kita lihat makrosporangium atau megasporangium adalah struktur yang menghasilkan megaspora. Pada tanaman ini mengalami meiosis untuk menghasilkan spora haploid melalui proses yang dikenal sebagai megaspora oogenesis. Pada tanaman biji megasporangium adalah opula. Opula berada di dalam oparium, yang merupakan bagian dasar dari benang sari bunga pada Angiospermae dan kerucut wanita dari Gymnospermae. Kemudian ada 3 struktur opula. Yang pertama yaitu entegumen, yang kedua nucleus, dan yang ketiga kantun embrio. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan apa itu mikrosporangium dan megasporangium. Nah, kemudian saya akan menjelaskan persamaan antara megasporangium dan mikrosporangium. Megasporangium dan mikrosporangium adalah 2 struktur yang menghasilkan gamet atau spora pada tanaman heterospora, termasuk tanaman biji, leukoposit, dan pakis. Sporangiogenesis terjadi di dalamnya, dan spora haploid atau gamet yang diproduksi oleh meiosis. Nah, kemudian saya akan menjelaskan perbedaan antara megasporangium dan mikrosporangium. Perbedaan yang pertama itu bisa dilihat dari definisi. Megasporangium mengacu pada sporangium yang hanya mengembangkan megaspora, sedangkan mikrosporangium mengacu pada sporangium yang hanya mengembangkan mixospora. Kemudian jenis-jenis gamet atau spora. Megasporangium menghasilkan gamet atau megaspora betina. Nah, sedangkan mikrosporangium ini menghasilkan gamet jantan atau mikrospora. Kemudian pada tanaman bunga dapat kita lihat megasporangium disebut opula pada tanaman berbunga. Kemudian mikrosporangium ini disebut anthera. Nah, yang terakhir dapat kita lihat dari perbedaan ukuran. Megasporangium menghasilkan gamet bulat, besar, atau spora. Sedangkan mikrosporangium menghasilkan gamet kecil.
Nah, sekarang masuk ke hasil gamet. Mikrosporogenesis menghasilkan 4 sel anak haploid yang semua menjadi sel kelamin jantan, atau serbuk sari. Pada megasporogenesis juga dihasilkan 4 sel megaspora haploid, namun hanya satu yang bertahan hidup sedangkan 4 lainnya mati. Setelah hasil gamet, kemudian masuk ke fase pembentukan gamet jantan pada Angiospermae hanya melalui satu fase, yaitu mikrosporogenesis saja. Sedangkan pembentukan gamet betina dilakukan dalam 2 fase, yaitu fase yang pertama megasporogenesis dan dilanjutkan oleh fase kedua, yaitu megagametogenesis, setelah sel telur dibuahi oleh sel kelamin jantan atau mikrospora. Nah, lanjut, megasporogenesis menghasilkan satu sel megaspore yang hidup, lalu akan memasuki fase megagametogenesis, di mana sel tersebut akan kembali dibelah secara mitosis. Nah, kemudian adapun hasil akhir mikrosporogenesis. Pada tumbuhan Angiospermae terjadi tahap mikrosporogenesis, yaitu tahap pembentukan gamet jantan yang terjadi di kantong sari di dalam serbuk sari. Hasil akhirnya akan membentuk serbuk sari dengan 3 inti haploid. Inti yang pertama yaitu vegetatif, inti generatif 1 atau inti sperma 1, dan inti generatif 2 atau inti sperma 2. Kemudian hasil akhir megasporogenesis. Nah, hasil akhir dari megasporogenesis ini adalah megaspora dengan 8 inti di dalamnya. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai materi mikrosporangium dan makrosporangium. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.